Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Selamat datang teman-teman di video ini. Terima kasih Anda sudah mampir, dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dulu, gratis, dan Anda akan mendapatkan info-info tentang bahasa Arab, sejarah Islam, dan berbagai informasi lainnya. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang Harut dan Marut. Apakah teman-teman tahu siapa itu Harut dan Marut? Kisah ini diriwayatkan oleh salah satu tokoh ulama terkenal di zaman pertengahan di Baghdad bernama Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Tarikh Al-Anbiya. Kisah ini merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam, beliau adalah salah satu dari 4 nabi yang diriwayatkan bahwa mereka tidak merasakan mati. Ada 4 nabi yang menurut Al-Khatib Al-Baghdadi tidak merasakan mati. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Yahya, yang ketiga Nabi Khidir, yang keempat Nabi Ilyasa. Teman-teman sekalian, bagaimana ceritanya Nabi Yahya bisa tidak merasakan mati? Ketika beliau sedang berada di dunia, sedang beribadah, tiba-tiba datang malaikat kepada beliau, yang kemudian beliau meminta malaikat tersebut untuk mengantarkan beliau mengunjungi surga dan neraka. Dan ketika beliau dalam perjalanan pulang dari surga dan neraka menuju dunia, di langit ketiga beliau bertemu dengan malaikat maut. Dan di sanalah kemudian terjadi percakapan, hingga akhirnya Nabi Yahya memutuskan untuk tidak ingin dicabut nyawanya. Beliau masih ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena beliau sudah ada di langit ketiga, maka beliau pun tetap berada di sana. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa beliau dicabut nyawanya di langit ketiga dan jasadnya masih ada di langit ketiga. Jadi ada yang berpendapat bahwa beliau masih hidup di langit ketiga, ada yang berpendapat bahwa beliau sudah meninggal. Nah, teman-teman sekalian, dan jika kita menggunakan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Yahya masih hidup di langit ketiga, maka Al-Khatib Al-Baghdadi melanjutkan kisah beliau bahwa ketika Nabi Yahya hidup di langit ketiga di tengah-tengah para malaikat, saat itulah para malaikat menyatakan, bagaimana mungkin seorang manusia tinggal bersama kami para malaikat yang suci? Maka kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sesungguhnya jika kalian berada dalam posisi mereka, kalian pun akan merasakan hal yang sama. Hadirin sekalian, nafsu merupakan hal yang sangat sulit dikendalikan oleh manusia. Maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih 3 malaikat terbaik untuk diuji apakah mereka mampu mengendalikan nafsu sebagaimana yang telah diberikan kepada manusia. Meskipun mereka malaikat, maka 3 malaikat terbaik ini pun diuji. Mereka diberikan nafsu dan mereka diturunkan ke dunia, dan mereka mendapatkan syariat dan hukum Allah yang sama seperti kita manusia. Tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh membunuh, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, baru beberapa lama, tidak lama setelah mereka diturunkan ke dunia, salah satu dari 3 malaikat terbaik tersebut mengundurkan diri. Maka tersisa 2 malaikat yang bertahan. Inilah yang kemudian dikenal dengan Harut dan Marut, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Wa ma kafara Sulaimana walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada 2 malaikat yang ada di Babil, yaitu Harut dan Marut. Hadirin sekalian, teman-teman sekalian, ketika 2 malaikat ini berada di dunia, beberapa waktu berlalu dan mereka masih mampu menahan nafsu mereka, sampai kemudian mereka bertemu dengan seorang wanita yang cantik luar biasa. Maka kedua malaikat ini pun tertarik hatinya untuk melakukan perzinahan dengan perempuan tersebut. 2 malaikat ini kemudian berpisah, dan mereka mengambil jalan rahasia tanpa diketahui oleh malaikat yang lainnya. Dan tiba-tiba di malam yang sama, mereka bertemu di hadapan pintu perempuan tersebut.
Dan mereka pun ternyata menyadari bahwa keduanya ingin mengeluarkan nafsunya kepada perempuan tersebut. Hadirin sekalian, teman-teman sekalian, ternyata perempuan tersebut mengatakan, "Aku tidak ingin bersama kalian. Jika kalian mau bersamaku, kalian harus mengikuti agamaku. Aku ini penyembah berhala." Maka dua malaikat ini menolak. "Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin kita menyekutukan Allah. Itu adalah dosa paling besar." Kemudian wanita itu kemudian memberikan tawaran yang lain. "Ya sudah, kalau kalian mau bersamaku, maka minumlah khamr. Minumlah minuman keras." Hadirin sekalian, kemudian lanjutan dari kisah tersebut ialah kedua malaikat tersebut akhirnya bersepakat, "Baiklah, minum minuman keras ini lebih ringan. Tidak apa-apa kita minum." Maka mereka berdua pun minum minuman keras. Dan hadirin sekalian, teman-teman sekalian, ternyata selang beberapa lama kemudian kedua malaikat ini kemudian berzina dengan perempuan tersebut. Dan dilanjutkan di dalam beberapa pendapat bahwa ternyata di tengah-tengah kejadian itu tiba-tiba datang seorang pengemis yang mengetuk pintu perempuan itu, yang kemudian dibunuh oleh malaikat-malaikat tersebut. Yang kemudian tidak lama setelah itu mereka pun juga ikut beribadah bersama perempuan itu dalam keadaan mabuk. Teman-teman sekalian, ini menggambarkan betapa bahayanya hal yang memabukkan seperti khamr. Dan dilanjutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Al-Anbiya tersebut, bahwa kemudian tidak lama setelah dua malaikat ini tersadar, mereka pun menangis dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril pun diutus kepada mereka berdua. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan, apakah mereka ingin dihukum di dunia atau di akhirat. Akhirnya hadirin sekalian, mereka pun memutuskan memilih untuk dihukum di dunia, karena dunia ini sementara, sedangkan akhirat tidak ada batasnya. Maka mereka pun dikurung di dalam sebuah gua di wilayah Babil, yang kemudian mereka sering didatangi oleh orang-orang yang ingin belajar sihir. Hadirin sekalian, kisah ini meskipun ada yang menyatakan bahwa mereka tidak berpendapat, tidak sependapat dengan kisah tersebut, atau mungkin sumbernya kurang terpercaya, namun di dalamnya ada hikmah. Betapa nafsu manusia begitu sulit dikendalikan. Bahkan malaikat terbaik pun kesulitan mengendalikan nafsu yang diberikan kepada mereka. Hadirin sekalian, lalu bagaimana kita mengendalikannya? Ini tidak lain dan tidak bukan membutuhkan usaha, perjuangan dari kita, termasuk juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara yang sederhana, tidak lain dan tidak bukan, adalah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dan barang siapa mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, maka mereka itu tidak akan merasa sedih dan tidak akan merasa takut. Dan Al-Quran itulah yang sudah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing langkah kita. Hadirin sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai ketemu lagi di tausiah selanjutnya. Dan jangan lupa diklik tombol like bagi yang suka dan diklik tombol subscribe bagi yang belum. Syukran lakum wa ila an naltaqiya mujaddadan fil liqa'il muqbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.